Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ustaz yang rawuh hari ini yang saya muliakan, jamaah pengajian rutin tafsir Al-Quran yang saya juga muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bersama-sama hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran ini. Semoga kajian Al-Quran kita menjadikan kita senantiasa hidup ini tercerahkan, hidup ini dibimbing oleh Allah dengan cahaya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita saat ini masuk bulan Syawal, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari gaya duduknya kayaknya puasanya diterima semua. Ya, gaya duduknya kan kelihatan agak kurusan dikit gitu kan. Ya, insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya Syawal ini kemudian ada namanya halal bihalal itu. Dan saat ini kata panitia kajian sekaligus halal bihalal. Halal bihalal itu selalu saya katakan nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya, artinya dalil yang pasti nggak ada. Tapi halal bihalal itu karena isinya bagus, yakni salam-salaman atau memaafkan, maka kemudian menjadi sesuatu yang berlanjut sampai saat ini. Dan itu diadakannya itu ada dua versi sejarahnya itu. Ada yang mengatakan bahwa itu yang ada kan pertama Bung Karno sama Ki Wahab Hasbullah Jombang itu. Diadakannya dulu katanya ketika kemerdekaan, banyak tokoh politik yang tidak akur, yang konflik. Gimana caranya menyatukan? Maka dibikinlah acara halal bihalal itu. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa itu bukan itu, katanya itu sebelumnya, jauh sebelumnya. Itu sebelum waktu zaman Belanda katanya itu. Kapan? Ketika zaman Belanda kita nggak dikasih kesempatan untuk berkumpul, rapat nggak boleh, yang boleh cuman ibadah. Kemudian kita mengadakan acara ini dengan mengatakan kepada Belanda bahwa ini adalah acara ibadah, dibolehkan. Isinya dulu rapat politik, itu halal bihalal dulu. Setelah rapat politik, kemudian ditambah lagi dengan saling bersalam-salaman itu. Sekarang berlanjut, rapat politiknya dihilangkan, cuman satu aja, yakni saling maaf, memaafkan itu. Dan insya Allah orang baik itu kan sebelum orang lain meminta maaf udah memaafkan duluan. Dan itu yang perintah Al-Quran kan bukan perintah meminta maaf, tetapi perintah untuk memaafkan. Oleh karena itu kita dalam hidup itu sesungguhnya tanpa orang lain itu meminta maaf kepada kita, upayakan kita telah mampu memaafkan. Orang yang semacam inilah yang oleh Allah dijanjikan surga, oleh Allah dijanjikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu hanya dimiliki oleh orang yang mampu memaafkan orang lain.
Nah, itu namanya orang yang bersih, orang yang hatinya bersih, orang yang sudah kembali kepada fitrah. Makanya muncul kata-kata minal aidin wal faizin. Itu kalimat juga nggak ada di hadis dan nggak ada di Quran. Minal aidin wal faizin nggak ada. Yang ada itu kalau hari raya yang Rasulullah itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang ada. Tapi kita bikin, bukannya kita. Nusantara itu, Malaysia juga ada minal aidin wal faizin. Minal aidin dari orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin dari orang bahagia. Jadi kalau minal aidin kembali kepada fitrah, itu harusnya tidak ada lagi cemberut, tidak ada lagi kemudian kebencian, dendam, tidak ada. Itu kalau kita mau kembali kepada kalimat ini. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang kembali kepada fitrah. Semoga kita masih dipanjangkan umur oleh Allah. Nanti kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kangen sama sahur bersama, sama buka bersama. Sebab kalau udah lewat itu kan mau makan bersama aja di rumah itu nggak punya waktu. Suami istri sama-sama sibuk, anak juga. Tapi kalau puasa kita dipaksa untuk buka bersama dan kemudian ya semua serba bersama. Alhamdulillah, sholat bersama, tadarus bersama, itu luar biasa itu. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Ayat 158 surat Al-Baqarah. 158 Al-Baqarah. Yang bawa Quran dibuka. Yang belum bawa dan nggak punya Quran, boleh saya nanti belikan. Ya biar suatu waktu kalau bisa kajian itu pegang Quran, jadi asik kan, berangkat itu pegang Al-Quran. Insya Allah gampang, saya pesankan itu. Ayat 158. Ini babnya pas bab haji malah ini. Kok tahu ya? Pas banyak yang mau berangkat haji ini. Pak Mujiatim ini mau berangkat, Pak Sukijan mau berangkat, ada lagi katanya yang berangkat. Siapa lagi? Bu Upi. Nah, Bu Upi juga berangkat. Tanggal Pak Sukijan tanggal 20, 31 jenengan. Iya Pak Mujatim tanggal 21, 31, Bupi tanggal 4 ya. Berarti yang terakhir saya, insya Allah saya tanggal 15 September. Alhamdulillah. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat juga. Syaratnya gampang kok Bu. Kan banyak yang bilang nggak punya uang Pak. Gampang. Bukan. Itu pokoknya sholat hajat 2 rakaat. Siapkan spidol sama kertas putih. Setelah sholat hajat itu langsung tulis di kertas itu, rumah ini dijual. Itu biasanya cepet juga, itu cepet nyetor maksudnya. Tapi nyetor sekarang lamanya minta ampun. Haji plus nyetor sekarang itu berangkatnya 8 tahun, antrinya 8 tahun haji plus. Kalau haji yang biasa 18 tahun 18 tahun, kecuali tua usia 90 tahun itu baru cepat ya. Kalau Bapak dapat pemajuan usia berapa? 76. Pak Sukijan ini sebenarnya belum waktunya berangkat, tapi karena udah sepuh 76 didahulukan. Jadi kalau pengen cepet-cepetlah tua dulu. Baik, 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah
فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Syiar itu artinya adalah tempat beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri. Maha mensyukuri artinya Allah mensyukuri hambanya, memberi pahala terhadap amal hambanya, memaafkan kesalahannya, dan menambah nikmatnya serta hal-hal lainnya. Lagi Maha mengetahui. Ini ayat yang 158. Safa Marwah. Safa itu nama bukit di Mekah, Marwah juga nama bukit di Mekah yang ditempati sa'i. Kenapa dinamakan Safa? Karena itu Nabi Adam sering duduk-duduk di situ. Nabi Adam kan Sofiullah. Nah itu Safa. Itu kan Nabi Adam duduk di situ. Marwah itu karena Siti Hawa, imro'ah, wanita Hawa, itu duduk-duduk di Marwah. Maka jadilah Safa dan Marwah. Ini menarik. Kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa baginya? Fala junaha, maka tidak ada dosa baginya. Kenapa kok ada kata-kata tidak ada dosa? Ada apa sebenarnya kok disebut dengan tidak ada dosa? Ternyata di tafsir orang dulu itu banyak sahabat-sahabat yang enggan untuk sa'i. Kenapa enggan untuk sa'i? Karena Safa Marwah dulu itu ditempati berhala. Di Safa itu dulu itu ada berhala laki-laki. Di Marwah itu juga ada berhala perempuan, ada batu. Siapa? Namanya Isaf. Itu yang di laki itu namanya Isaf, berhala itu. Yang di perempuannya di Marwah itu namanya Nailah. Siapa itu? Isaf dan Nailah itu orang yang berbuat tidak baik di dalam Ka'bah. Setelah berbuat tidak baik dalam Ka'bah, dia kemudian mencemari makam Ibrahim dengan Hajar Aswad. Kemudian itu dibikin patung supaya orang lain itu tidak melakukan hal yang sama. Tetapi kemudian oleh orang jahiliyah, patung ini justru dijadikan tempat ibadah. Karena dijadikan tempat ibadah, ketika Islam masuk, patung ini kemudian dibuang. Patung ini dibuang. Nah sahabat nggak mau. Kata sahabat, jangan kita itu sa'i. Kenapa? Orang jahiliyah melakukan seperti itu. Maka turun ayat ini, kata Allah, fala junaha, maka tidak apa-apa kamu itu ayat tawaf bihima, untuk tawaf artinya sa'i di situ nggak apa-apa. Kenapa? Itu adalah syiar Allah. Itu adalah tempat ibadah. Yang penting hati melepaskan diri dari kebiasaan orang yang zalim, tetapi kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak apa-apa. Jadilah sa'i itu bagian rangkaian haji. Umrah, haji itu pakai sa'i. Oleh karena itu kalau nggak sa'i nggak sah. Apakah ada yang nggak sa'i? Ada. Jadi haji yang kemarin saya ketemu dengan jamaah yang nggak dibimbing, nggak ada pembimbingnya. Akhirnya dia itu setelah sa'i, karena padat jalannya, dia keluar, nggak pakai tawaf, nggak pakai sa'i. Ketika keluar, ternyata dia nggak tahu, orang baru nggak tahu bahasa Arab lagi. Udah jalan aja sendiri, nyari hotelnya nggak ketemu, nyampe tadi Azizia, haus. Ketika haus dia ambil duitnya yang ada di tasnya, uangnya itu kan nanti yang reguler itu dapat 1.500 real.
ditambah dengan uang sendiri 8 juta, habis semuanya kecopet, nggak punya uang sama sekali. Kasihan betul saya itu. Ya mau minta juga caranya minta nggak tahu bahasa Arab. Mau bilang minta juga nggak paham. Kasihan itu. Itu yang terjadi. Laporan kepada saya. Ya Allah kasihan. Nah itu Safa Marwah. Nah kemudian ada kata-kata gini. Wa man tatawwa'a khaira. Barang siapa yang melakukan kebaikan, tatawwa'a itu dengan tanpa terpaksa. Orang yang melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, maka Allah fa innallaha syakirun, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang itu, memberikan kebahagiaan kepada orang itu, namanya syakirun. Orang yang bersyukur syakirun. Tapi kenapa kok nama Allah juga syakirun? Bagaimana bersyukurnya Allah? Bukan Allah mengatakan alhamdulillah kayak kita, bukan. Tetapi Allah menghargai semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apapun kebaikan yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syakirun, alim. Apa kata-kata alim? Artinya Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita nggak perlu sakit hati kalau perbuatan kita itu nggak ada yang menghargai. Allah yang akan menghargai. Jangan pernah kita sakit hati ketika orang itu kemudian tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nggak masalah, yang penting Allah tahu bahwa kita itu baik, selesai. Orang kalau minta penghargaan kepada orang lain, justru itu mengurangi nilai amal kita, dikurangi nilainya oleh Allah, bahkan dihapus itu. Ini disebut dengan ketulusan, keikhlasan menjadi persyaratan untuk kita itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita itu. Syakir, alim. Alim itu ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu beda dengan pengetahuan manusia. Manusia hanya tahu zahirnya saja. Manusia hanya tahu zahir, tapi Allah tahu kepada batin kita, hati kita. Allah tahu betul. Jadi jangan pernah khawatir, suara hati kita itu Allah pasti tahu. Kalau begitu, maka kita nggak perlu gelisah dalam hidup. Kita nggak perlu kemudian menganggap bahwa Allah itu tidak tahu pada keinginan saya. Semua tahu. Nah, kenapa kok nggak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya ringan, belum waktunya. Waktunya belum waktunya itu. Kalau belum waktunya nggak bisa dipaksa. Sesuatu yang datang sebelum waktunya bukan menjadi kenikmatan, tapi kemudian menjadi justru penderitaan untuk kita. Lanjutnya ayatnya itu yang bab haji yang tadi. Ayat selanjutnya adalah pindah tema, yakni tentang orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ini ayat tentang menyimpan kebenaran, menyimpan ayat-ayat Allah. Apa ada orang yang menyimpan ayat Allah? Ada. Siapa? Mereka yang kadang-kala kalau menyampaikan dia akan dimusuhi, dia akan dibenci. Orang yang baik tidak takut dibenci oleh orang lain. Orang yang baik yang menyampaikan apapun yang memang Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan,
Gimana kalau kemudian kita dibenci oleh orang? Nah, orang yang masih takut kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah, orang ini tidak akan pernah merasakan manisnya ibadah. Orang ini tidak akan pernah merasakan manisnya ibadah. Orang ini akan gelisah terus. Jadi bapak ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, ada beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah bicaralah yang benar. Bicaralah, sampaikan apa yang telah Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Nggak usah peduli orang itu marah sama kita apa tidak. Ini disebut dengan kulil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Hanya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang sembarangan. Ada caranya. Kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, kita masih dibenci oleh seorang, itu adalah urusan kita, urusan mereka, bukan urusan kita. Ada syekh namanya Syekh Nisaburi. Syekh Nisaburi mengatakan, saya itu beribadah 50 tahun, dan selama 50 tahun ibadah saya belum merasakan manisnya ibadah. Hatta taraktu salasata asya, saya baru bisa menikmati ibadah itu setelah saya meninggalkan 3 hal. Jadi yang merasa tidak menikmati ibadah, coba pikirkan, jangan-jangan kita juga punya 3 hal ini. Tanda-tandanya orang yang tidak menikmati ibadah, kalau ibadah ini inginnya cepat selesai. Kalau ibadah itu aras-arasan. Jadi kalau ada nih pengajian ini kepengen cepat pulang, berarti belum merasakan manisnya pengajian. Tapi kalau nggak pulang-pulang sampai nanti malam, nah itu juga nggak benar. Ya waktunya pulang. Pokoknya orang yang keburu-buru pengennya cepat-cepat saja, itu berarti belum menikmati itu. Menikmati ibadah belum. Apa kata Syekh Nisaburi? Saya baru melakukan baru bisa merasakan manisnya ibadah ketika saya meninggalkan 3 hal. 1, taraktu ridwan nasi. Saya meninggalkan ridhonya manusia, sukanya manusia. Hatta qadartu an atakallama bil haqqi, sehingga saya itu bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran itu tanpa saya takut dibenci oleh orang lain. Kan kita kan kadang-kala mau ngomong itu ada yang enggak pak, jangan ngomong gitulah, nggak enak. Gimana nanti kalau kita dibenci? Pendakwah sejati, orang ahli dakwah, orang yang memang dia itu ahli dakwah, dia nggak khawatir dengan seperti itu. Biarkan saja, biarkan saja. Allah nanti akan mengatur semuanya. Ini hebatnya orang-orang yang memang hatinya udah kepada Allah. Ingat Abu Dzar Al-Ghifari itu membacakan ayat-ayat Al-Quran walaupun dia dilempar sampai darah berdarah. Apa kata beliau itu? Jangankan cuma berdarah, mati juga saya nggak apa-apa. Baca Al-Quran pak. Membaca Al-Quran zaman dulu tuh sulit loh, nggak seperti zaman kita itu. Orang lagi memusuhi semua, dia mengatakan ini adalah kebenaran. 1. Yang kedua, wataraktu syuhbatal asrar, syuhbatal fasikin. Saya meninggalkan berteman dengan orang-orang fasik, berteman dengan orang-orang yang perilakunya jelek. Hatta wajadtu suhbatal, apa kata dia, suhbatal salihin, sehingga saya kemudian bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang-orang yang jelek itu juga bisa menghapus manisnya ibadah. Oleh karena itu kalau mau berteman, cari teman ini kira-kira teman yang bisa membuat kita merasakan nikmatnya ibadah atau tidak. Kalau orang itu kemudian perbuatannya nggak bagus, itu pengaruh pak, punya pengaruh pada kita. Pilih-pilih kalau kita mau berteman. Betul itu. Teman yang baik akan punya pengaruh positif kepada hati kita. Kalau yang negatif, positif, itu pasti. Yang ketiga kata dia, wataraktu, dan saya meninggalkan nikmat dunia, sehingga saya bisa merasakan nikmatnya akhirat. Jangan selalu orientasi hidup itu mencari enaknya dunia.
makan yang enak-enak boleh, tapi kalau kemudian enak-enak makan yang enak itu menjadi tujuan hidup, orang ini juga nggak merasakan manisnya ibadah. Padahal itu yang kita lakukan kan, sampai kita makan itu nyari kemana yang paling enak. Kalau mau makan tanya itu mana restoran paling enak. Itu pangkatnya yang sudah agak tinggi. Pangkatnya orang macam-macam kan. Pangkat yang paling bawah biasanya pertanyaannya besok apa makan gitu kan. Itu orang yang paling bawah itu besok apa makan. Agak tinggi dikit itu besok makan apa. Lebih tinggi lagi itu besok makan di mana. Yang paling tinggi katanya besok makan siapa. Itu paling tinggi itu. Paling tinggi itu. Orang kalau kemudian pertanyaannya itu di mana makanan yang paling enak, bak makanan, atau di mana, pokoknya orientasi itu kenikmatan dunia menjadi sesuatu yang vital bagi dia, orang ini sulit untuk menikmati akhirat. Oleh karena itu jadilah kita orang yang bisa menerima apapun yang kita hadapi, kita terima aja semuanya. Kalau katanya Syekh Nadim itu, biasakan Anda itu untuk menerima apapun. Mau Anda naik Mercy, mau Anda naik pickup, mau Anda naik becak, mau Anda jalan kaki, harus bisa menikmati semuanya. Kalau Anda bisa, berarti telah Anda orientasinya bukan kenikmatan dunia. Allah yang akan membuat enak hati Anda untuk kemudian bahagia. Hati-hati, kita orientasi jangan, bukan nggak boleh makan yang enak, boleh. Tetapi kalau jadi orientasi hidup, jadi tujuan hidup, bukan akhirat yang jadi orientasi hidup, kita itu nggak akan pernah bahagia dengan hakikat bahagia. Ini 3 hal yang menurut saya menarik untuk kita renungkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Nisabudi ini. Apa lanjutnya? Yuk kita lanjutkan dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk. Dilaknat oleh semua makhluk. Wah, ini nggak enak ini, bener-bener nggak enak ini. Nah setelah itu, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Apa kata Allah? Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang taubat, oleh karena itu selalu taubat, wa aslahu, dan orang yang punya semangat untuk memperbaiki. Orang kalau berbuat jahat itu kan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Wa aslahu, orang yang diterima taubatnya itu ada syaratnya berikutnya, itu orang itu memperbaiki apa yang telah dirusaknya. Harus kita perbaiki. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Aku kata Allah menerima taubatnya. Ini hebatnya Allah, masih menerima Allah itu bil qabul wa ifadatir rahmah wal maghfirah. Kalau dengan menerima dan memberikan rahmat serta ampunan kepada orang itu. Wa ana tawwabur rahim, sayalah yang menerima, yang menerima taubatnya orang itu, kata Allah. Selanjutnya dikatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat dari Allah dan para malaikat dan manusia keseluruhannya. Dalam Al-Quran kalau ada kata-kata laknat dalam Al-Quran itu maknanya orang semacam ini tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Nggak akan pernah. Kalau ada katakan laknat, nggak akan pernah bahagia orang ini, betapapun dia memiliki segala sesuatu. Oleh karena itu orang kalau dia nggak punya iman, nggak akan pernah bahagia. Kata ayat ini. Kenapa kau nggak akan bahagia?
Karena dia memiliki keterikatan bukan kepada Allah. Siapapun yang dia itu memiliki ikatan bukan kepada Allah, dia nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena keterikatan atau ketergantungan dirinya kepada selain Allah, itu semuanya akan hilang semuanya. Nggak ada yang kemudian abadi itu. Makanya jangan pernah menggantungkan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau cinta, cintailah sesuatu yang abadi dan sesuatu yang begitu baik kepada kita. Kalau kita mau terikat hati, terikatlah kepada zat yang tidak pernah mengecewakan kita dan zat yang bisa menjadi kita itu menjadi sandaran kita. Semua selain Allah akan hilang. Semua selain Allah akan musnah. Semua selain Allah pasti berubah. Yang punya karakter seperti ini jangan dijadikan puncak cinta, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia akan hilang, kita akan kecewa. Ibu-ibu kalau kemudian mencintai suami terlalu diletakkan di atasnya Allah, ibu-ibu pasti kecewa. Kenapa? Suami suatu waktu berubah, suami suatu waktu sakit, suami suatu waktu mati. Suami begitu mencintai istri, memujanya melebihi pujaan kita kepada Allah, kita akan gelisah. Kenapa? Istri suatu waktu berubah dan istri juga bisa mati. Makanya jangan kemudian berkata, tanpa dirimu hidupku sia-sia. Orang yang suka ngomong kayak gitu itu bahaya. Kalimat ini bahaya. Bahaya. Jadi mulai hari ini ibu-ibu jangan mengharap bapak-bapak mengatakan cintaku cinta mati padamu. Jangan mengharap, insya Allah sudah nggak ada lagi mulai hari ini. Tanpa dirimu saya tidak bisa hidup. Wah, itu bahaya, itu melukai tauhid. Kita itu nggak bisa hidup hanya karena Allah. Allah semua Pak. Rumah yang kita miliki akan hancur. Apapun yang kita miliki akan hilang. Coba bayangkan. Subhanallah. Karena itu maka kita nggak boleh itu menggantungkan kepada selain Allah. Itu bisa bahaya sama keimanan kita. Dan ketika kita sudah luka tauhid kita itu, kita nggak akan pernah bahagia. Jangan gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, istri kita titipkan kepada Allah, rumah kita titipkan kepada Allah, kemudian semua kita titipkan kepada Allah. Walaupun semuanya itu tidak akan abadi, akan dijadikan abadi dan akan dikembalikan kepada kita oleh Allah. Saya mau tanya, Nabi Yusuf ketika hilang, kan Nabi Yusuf kan yang dibawa oleh saudaranya itu kan hilang, kembali nggak kepada Yakub? Kembali ya. Nabi Musa, ketika Nabi Musa diletakkan di dalam kayu dan kemudian ke Sungai Nil, diletakkan Sungai Nil, kembali nggak kepada ibunya? Kembali. Oke. Kemudian Siti Hajar yang dititipkan di Mekah oleh Nabi Ibrahim, akhirnya kembali nggak kepada Ibrahim? Kembali. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmahnya adalah hanya yang dititipkan kepada Allah yang akan kembali. Sesuatu yang hilang dari kita akan kembali kepada kita. Kalau istri kita titipkan kepada Allah, istri kita mau mati, mau pindah kemana, pasti akan kembali kepada kita. Uang kita punya uang kita titipkan kepada Allah, pasti akan kembali kepada kita. Semua yang kita titipkan kepada Allah pasti akan kembali. Tetapi kalau nggak dititipkan oleh Allah, semuanya pasti musnah. Jalan untuk mengabadikan segala sesuatu yang kita miliki menjadi milik kita, jalannya cuma satu, titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu hilang Pak. Uang yang kita miliki, kita makan, karena prinsipnya katanya uang kalau disimpan bukan milik kita, uang yang dimakanlah yang milik kita. Oke, kita makan uang itu, kita beli makanan, apakah abadi? Tidak. Besok paginya ketemu di toilet. Nah ini yang tadi malam hilang. Ya kan? Hilang. Tetapi coba panjenengan baca tentang hadisnya sedekah. Jadi kita itu kalau uang itu kemudian disedekahkan sebelum pindah tangan. Jadi tangan saya misalnya saya sedekah, saya ini
sebelum ini harta ini saya sedekahkan, ketika proses ini harta berkata, dia mendoakan, dia berterima kasih dan berkata, terima kasih ya Allah, saya telah diabadikan oleh orang ini dengan sedekah ini, maka berikan rahmat kepada orang ini. Coba bayangkan. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah. Hanya kita kan nggak pernah percaya itu. Itu yang kepada tamu-tamu saya itu kemarin dan kemarin lusa di mana, di pondok, dan juga ketika kemarin saya khotbah di Al-Aqbah, saya katakan agama kita itu masih agama kalkulator, agama pikiran, belum agama hati. Semuanya itu bukan karena keyakinannya kita, tetapi masih pikiran kita. Saya nyatakan begini, Allah mengatakan orang yang sedekah 1 diganti 10 minimum, atau diganti 700. Itu kan Allah yang bilang. Saya mau tanya jenengan, kalau investasi, kenapa kok investasi tanah, kenapa investasi rumah? Jawabannya kan biar kita itu dapat keuntungan. Dan memang menguntungkan, investasi tanah itu menguntungkan. Tetapi keuntungan kita itu apakah lebih besar ketimbang keuntungan yang diberikan Allah? Orang investasi itu biasanya kalau kita simpan di bank, bank itu kalau kita letakkan di bank, paling bunganya berapa? Bunganya 10% misalnya kan, 1 tahun 10%. Kalau Allah bukan 10%, 1000%. 10 kali lipat itu 1000%, bahkan bisa 700.000%. Tapi kenapa kok kita nggak tidak invest itu kepada Allah? Kenapa investasi kita itu kepada bank? Kenapa nggak invest kepada Allah? Jenengan percaya nggak bahwa yang dinyatakan oleh Allah benar? Percaya? Percaya apa tahu? Beda. Kalau tahu itu ada di kepala, kalau percaya itu ada di hati. Sekarang tahu apa percaya? Kalau jenengan itu percaya, keluarkan uangnya sekarang semuanya. Akan diganti oleh Allah, itu akan diganti sampai 1000 kali lipat. Ada yang mau? Mikir kan? Itu namanya bukan percaya, itu namanya tahu. Tahu ini urusan ini, percaya ini urusan ini. Kalau begitu, maka kita agak bingung juga, kita masuk yang beriman atau tidak. Sahabat Rasulullah, kalau kata Rasulullah itu sedekah semua Pak. Ada namanya Abu Darda. Beliau itu ketika Rasulullah itu menyatakan langsung dikeluarin semua itu. Kebun kurma seadanya itu dikasihkan semua oleh beliau itu. Yang namanya siapa nih namanya? Zaid, ada namanya Zaid juga begitu. Yang namanya Abdurrahman bin Auf juga begitu. Abu Bakar, Umar juga begitu. Udah nggak mikir Pak, kasihkan. Kalau kita kan enggak. Oh, jangankan biasa, mau dibeli musola itu loh, atau mau dibeli masjid. Kita punya tanahnya mepet dengan masjid. Mau dibeli sama masjid, apa dia bilang? Sama istrinya atau istrinya ngomong maksudnya, jangan dijual sekarang, pasti dibeli sama masjid. Tunggu naik dulu itu harganya, kalau udah naik baru kita jual. Coba, kapan kemudian kita itu mau sedekah? Kapan kemudian kita, mana percayanya kita? Ini yang saya anggap banyak kita itu yang iman dalam hal yang tidak mengeluarkan dana. Kalau bab dana bukan iman lagi, itu tahu. Padahal itu betul Pak. Betul, saya membaca orang kalau pengen kaya betulan itu, ada namanya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini gurunya orang kaya di Amerika. Apa kata dia? Satu cara yang paling cepat untuk menjadi orang kaya adalah dengan kita sedekah. Di Amerika itu ada namanya Warren Buffett. Warren Buffett itu orang kaya nomor 2 sedunia. Uangnya itu catatan terakhir itu 535 triliun rupiah. Dia itu separuhnya disedekahkan
tahun depannya langsung dia itu naik sedekahnya luar biasa di Warren Buffett, padahal bukan orang Islam ini. Sedekah sampai 250 triliun disedekahkan untuk kegiatan sosial. Langsung dia itu melejit mengalahkan si yang pemilik Microsoft itu, Bill Gates, kalah langsung. Ya, sementara kita sedekahnya bukan triliunan kok, triliunan. Sedekah kita kan tetap aja segitu-gitu aja. Umplungnya masjid itu isinya tetap 1000 aja. Katanya sampai orang yang ngitung duit di situ itu bingung juga, kok 1000-an terus kayak gini. Yang 1000-an sih seneng, katanya uang 1000-an sama 100.000-an itu kan dihina, katanya itu oleh orang uang 100.000 itu, kasihan kamu 1000 jelek katanya kan. Nggak apa-apa jelek-jelek begini, setiap hari Jumat reuni di masjid katanya kan. Yang 100.000 kan nggak ikut itu. Nah, hati-hati. Jadi bedakan antara kita beragama dengan kepala dan beragama dengan hati. Itu beda. Nah, lanjutnya khalidina fiha la yughaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Apa kata Allah? Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh atau penangguhan. Tidak ada penangguhan. Ini orang-orang yang kafir dan orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpan kebenaran. Ayat ini sebenarnya innalladzina yaktumuna ma anzalna ini, itu aslinya itu adalah untuk orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi. Tetapi ini berlaku umum karena kalimatnya memang umum. Jadi berlaku untuk semuanya, siapapun pokoknya yang kafir, siapapun yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Tetapi kalau pemimpinnya yang dia itu berbuat dosa, itu dosanya lebih besar, Pak. Kalau pemimpin yang berbuat dosa, itu dosanya itu jauh lebih besar ketimbang orang biasa-biasa. Yang menjadi pemimpin hati-hati. Yang menjadi pemimpin itu dosanya berlipat, Pak, karena dia diikuti oleh orang lain. Apa buktinya? Buktinya apa? Nabi Adam sama Siti Hawa. Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika makan buah khuldi, pertanyaan saya, siapakah yang makan duluan? Ada yang tahu? Hawa yang makan duluan. Oke. Ketika Hawa makan duluan, apakah kemudian diturunkan dari surga? Tidak. Panjenengan benar, yang makan buah khuldi pertama kali bukan Adam, tapi Hawa. Ketika Hawa memakan buah khuldi, apakah langsung diusir dari surga? Enggak. Baru setelah Nabi Adam makan, diturunkan dari surga. Kenapa? Adam adalah pemimpinnya. Itu, Bu, kisahnya. Jadi bapak-bapak hati-hati. Bapak-bapak adalah kepala rumah tangga. Rusaknya bapak-bapak itu akan lebih parah akibatnya ketimbang rusaknya ibu-ibu. Kalau suami yang rusak, kemungkinan untuk keseluruhan rusak itu besar. Kenapa? Karena dia imam, kepala. Bapak ibu tahu ikan kan? Ikan laut yang biasa beli ikan laut. Ikan laut itu kalau mau dilihat baik atau tidaknya, lihatlah kepalanya. Kalau kepalanya sudah agak nggak bagus, itu pasti ke bawahnya nggak bagus. Jenengan kalau mau lihat ikan, ngelihatnya itu bukan langsung badannya. Lihat aja itu, apa namanya di sininya itu? Insangnya dilihat. Kalau kepalanya udah jelek semuanya. Oleh karena itu, tanggung jawab terbesar dalam keluarga adalah apa? Hati-hati, Pak. Makanya ibu-ibu, tolong bapak-bapaknya disuruh rajin ke pengajian. Rupanya yang paling rajin ke pengajian ibu-ibunya. Bapak-bapaknya nggak begitu rajin. Saya nggak tahu rasanya apa. Lihat aja, sekarang aja itu 2 kali lipat nih perempuan ini. Jangan mau masuk surga sendirian, suaminya nggak masuk, Bu. Kalau suaminya ibu nggak masuk surga, kemudian ibu dengan siapa nanti di surga? Doakan orang tua, doakan suami-suami, mudah-mudahan suami-suaminya nanti juga masuk surga ya.
Ya amin cuma bagian depan, belum belakang, gimana itu? Loh serius ini, penting ini Bapak Ibu, serius. Tanggung jawab terbesar adalah Bapak. Makanya ibu-ibu jangan maksa-maksa Bapak untuk melakukan sesuatu yang beliau-beliau ini nggak mampu. Kan ada kadang istri yang manjanya minta ampun, yang diurusi cuma masalah zahir aja, sementara urusan agama nggak pernah. Ada bu wanita kayak gitu, udah tua tetapi gaya terus si ibu ini bab zahir aja, tiap hari pesolek terus tapi hatinya nggak pernah dihiasi. Wah udah tua tapi dia itu potongan rambutnya dan macam-macamnya digaya gitu. Pulang-pulang dari salon bilang sama suaminya, "Papa, coba dilihat, aku kayak apa Papa?" "Oh, rambutnya kayak anak usia 17 tahun. Terus kalau baju, oh bajunya kayak anak usia 22 tahun. Terus kalau ini gaya-gaya berdiri, oh kayak potongannya kayak yang usia 26 tahun. Kalau keseluruhannya berapa kira-kira? Ya dijumlahkan aja 19 tambah 17 tambah 26 berapa? 68. Makan 68 itu." Suaminya jengkel juga akhirnya. Ini yang kaget saya itu. Iya betul. Saya pikir-pikir betul juga ya. Nabi Adam itu, Siti Hawa ketika makan buah khuldi kan langsung diturunkan. Baru kemudian setelah Nabi Adam makan, baru kemudian diturunkan. Nabi Adam itu diturunkan di Dahna di India, sementara Siti Hawa diturunkannya itu di Jeddah. Nah akhirnya ketemu, dan iya ketemunya di jauh, tapi hanya ketemu. Setelah ketemu di Arafah itu, kemudian beliau duduk-duduk, ya seperti tadi, Nabi Adam di sofa, Siti Hawa di Marwah. Sofa Marwah itu jaraknya 450 meter. Jadi Bapak nanti Pak Sugijan, Pak Mujatim, sekeluarga nanti itu 3,1 kilo. Jadi 7 kali itu 3,1 kilo. Insya Allah lah, insya Allah mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak-bapak, tolong tanggung jawab keluarga dijaga. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini ya Pak, saya pernah, mohon maaf sebelumnya ini mungkin di luar tema. Saya membaca salah satu buku. Mohon maaf saya sebutkan judulnya. Judulnya adalah Buku Putih Mazhab Syiah. Pengantarnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Dalam lampiran buku itu ada hadis yang dituliskan sama penulis itu, yang menyatakan bahwa ada sebenarnya ayat Quran yang hilang. Nah ini mohon dijelaskan agar ini sebagai pengetahuan dan ilmu yang baru, apakah benar bahwa ada ayat Al-Quran yang hilang. Kemudian terkait kemarin khutbah yang disampaikan Abad di Masjid Al-Akbar, saya juga kebetulan mengikuti. Saya kok tertarik dengan perkataan Syekh Ali Tontowi itu. Tolong dijelaskan kembali makna dari kelezatan maksiat itu akan hilang dan dosanya itu tetap abadi. Itu apakah maksudnya abadi itu tidak bisa terampuni atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Pertama tentang Syiah. Syiah itu macam-macam. Ada Syiah yang paling keras, ada Syiah yang ringan. Kalau Syiah yang Zaidiyah yang ada di Yaman itu sebenarnya nggak begitu keras, tuh hampir sama kok. Cuman bedanya itu beda-beda kecil. Tetapi ada Syiah yang keras, namanya Syiah Rafidah. Syiah yang begini ini yang luar biasa. Pokoknya orang yang bukan Syiah dihina semua.
Jangankan yang kita, Siti Aisyah itu dihina. Katanya Siti Aisyah itu bukan ummul mukminin, ibunya orang mukmin, tapi disebut dengan ummul kafirin, ibunya orang kafir. Siti Aisyah itu disebut sebagai orang yang membunuh Rasulullah. Abu Bakar dan Umar itu disebut sebagai orang yang nggak benar. Itu Rawafid, itu Syiah Rawafid. Ada yang mengatakan di Syiah itu bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini ada yang hilang. Iya, dia mengatakan begitu. Dan ada yang mengatakan bahwa Quran yang asli itu yang dipegang oleh mereka, ada Quran mereka yang ada bedanya. Katanya, saya nggak pernah melihat sendiri. Katanya itu dari Ibnu Mas'ud, Quran yang dari Ibnu Mas'ud, bukan yang dari Utsman bin Affan. Tapi yang menarik adalah kalau bicara yang hilang, percayakah kita kepada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Allah menyatakan, saya itu menurunkan Al-Quran itu dan saya yang menjaganya. Allah yang bilang, setuju atau tidak? Ya. Pasti kan? Ya. Kalau begitu tidak ada yang hilang. Tetapi memang ada dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran, ada kata-kata itu nashur rasmi wa baqaul hukmi. Ada ayat yang kalimatnya dibuang, dinasah, tetapi hukumnya tetap. Ada ayat yang tulisannya itu dibuang, tetapi hukumnya tetap. Apa ayatnya? As-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhumal batta. Lelaki yang sudah pernah kawin, perempuan yang sudah pernah kawin, dia melakukan perzinahan, maka dia hukumannya adalah rajam sampai mati. Itu di Quran yang ini tidak ada. Di Quran ini itu hukuman zina itu paling tingginya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina laki dan perempuan hukumannya adalah didera 100 kali. Yang ada di sini. Lantas di mana hukum rajam itu? Itu yang disebut ayatnya itu dihapus, tetapi hukumnya tetap. Ini kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad. Kalau begitu, maka ayat yang ada di sini sudah ayat yang lengkap. Oke, nah sekarang kalau yang namanya Syiah itu menganggap bahwa Abu Bakar, Umar itu nggak benar, kenapa anaknya Sayyidina Ali itu oleh Sayyidina Ali dikawinkan sama Umar? Kenapa anaknya Sayyidina Ali? Kalau memang Sayyidina Ali itu nggak suka sama Sayyidina Umar, kenapa anaknya dikawinkan sama Umar? Anaknya Sayyidina Ali dikawin sama Umar. Dan kenapa cucu-cucunya dikasih nama Abu Bakar, dikasih nama Umar juga? Dan anak putrinya dikasih nama Aisyah juga. Kalau orang benci kan nggak mungkin namanya cuma dikasih nama musuh. Nggak mungkin. Jenengan kalau musuhan sama tetangga punya anak, nggak kira dikasih nama tetangga, bunuh diri namanya itu. Tapi kenapa itu? Nah, ini yang saya sebut Syiah punya masalah kesejarahan. Punya masalah Syiah itu dalam kesejarahan itu. Bahwa Syiah bagian Islam untuk beberapa bagian iya, tetapi banyak Syiah yang terlalu keras, Syiah yang ini bagi saya itu udah nggak benar. Kalau saya diam masih oke, tapi Rawafid, insya Allah. Nah, oke, ini bab Syiah. Yang kedua, di khutbah kemarin saya menyampaikan perkataan Syekh Ali Tontowi. Syekh Ali Tontowi mengatakan begini, saya itu membaca buku, membaca kitab itu 70 tahun. Hebat kan? Membaca kitab, membaca buku 70 tahun. Kalau kita berapa? Sampai SMA aja kan? Itu pun buku matematika kan? Sama fisika. Selama saya membaca buku selama 70 tahun itu, kata dia, saya tidak menemukan kalimat yang lebih bagus ketimbang ini, katanya. Apa kalimatnya? Masyaqqatut ta'ah tarhab wa yaqqa sawabuha. Ketaatan kita kepada Allah itu capeknya akan segera hilang, tapi pahalanya berlanjut sampai akhirat. Capeknya tarawih kemarin masih terasa sekarang? Enggak. Laparnya puasa kemarin sekarang terasa? Enggak. Wow, setelah
takbir kita langsung menghantam semuanya kan. Tetapi pahalanya yang kemarin itu sampai kiamat tuh ada. Waladzatul maksiat, nikmatnya maksiat tadhab, hilang. Wa yabqa iqabuha, tapi siksa dan deritanya itu bertahan. Orang berbuat dosa itu kalau nggak taubat kepada Allah, nggak taubat, kalau taubat dihapus oleh Allah. Kalau nggak taubat, gelisah. Tidak ada yang namanya maksiat yang membuat bahagia. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oleh karena itu, buat apa kemudian kita mengejar sesuatu yang membuat kita menderita? Oleh karena itu, kita harus punya semangat ketaatan. Kita tambah kemaksiatan, kita hilangkan dari kehidupan kita. Itu yang kemarin. Baik, ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu. Ya. Oh ya. Ada lagi? Ini yang mau berangkat haji, Pak Haji Mujatim, karena mendadak pengumumannya harus segera berangkat. Harusnya beliau itu mau tasyakuran itu tanggal 20. Tasyakuran berangkat haji. Nanti kalau tasyakuran berangkat haji, ada tasyakuran setelah haji. Biasanya begitu kan. Tapi di kita biar sebelumnya aja. Udah ngundang saya ini, jadwal saya udah saya kurungi, Pak Kiai KH Mujatim, KPN Haji Mujatim. Sudah saya lingkari, ternyata nggak jadi karena langsung berangkatnya tanggal 21. Tanggal 21. Akhirnya insya Allah nanti terakhir setelah rawuh nanti ada tasyakuran. Ini semua jamaah, Pak Mujatim sama Ibu, Pak Sugijan dengan Ibu dan Bu Upi, semuanya mohon doa kita semua. Dan mohon maaf ketika ada kekurangan, maafkan beliau-beliau ini sehingga perjalanan beliau-beliau ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi? Saya persilakan. Ada. Ke Pak Yasir. Ada waktu masih? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan ibadah haji, saya akan bertanya dengan momen selanjutnya, yaitu ibadah kurban. Mohon dijelaskan kepada kami seluruh jamaah untuk meniatkan mengorbankan hewan kurban itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu seperti apa? Karena saya pribadi itu masih berniat sesuai dengan kepentingan saya. Misalnya tahun ini anak nomor 1, kemudian anak nomor 2, kemudian anak nomor 3, kemudian untuk ayahanda, ibunda. Itu yang sebaiknya yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat tuh urusan hati. Jadi kalau memang sudah diniatkan kurban ini untuk siapa? Kalau sapi ya 7 untuk 7 orang, onta untuk 7 orang. Tetapi kalau kambing untuk 1 orang. Nggak bisa kalau kambing kemudian untuk 7 orang karena saya miskin, Pak, boleh nggak kambing ini di atas namakan 7 gitu kan? Nggak bisa. Jadi itu yang penting udah diniatkan dalam hati, itu disembelih. Sesungguhnya ketika disembelih itu diniatkan untuk itu selesai. Nggak ada yang istimewa, niat yang macam-macam itu, Pak Esir. Nggak ada. Ada yang bertanya kepada saya itu, apakah orang mati juga dikurbanin? Kaulnya itu orang yang sudah mati enggak. Itu untuk orang yang hidup. Kalau untuk yang mati itu namanya nanti itu menjadi sedekah. Kurban itu untuk yang hidup. Iya. Nah itu jadi tidak ada yang istimewa. Niatnya biasa aja, niat ketika menyerahkan kurban itu. Ada kemarin wartawan mewawancarai saya. Bagus itu pertanyaannya. Apa syaratnya hewan kurban itu? Wartawan Nurani, tabloid Nurani. Saya bilang kurban itu kita memakai hewan yang terbaik. Kita cari hewan yang terbaik, persembahkan yang terbaik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah orang kurban pakai uang? Kan ada sekarang kalau zakat fitrah itu, zakat fitrah kan sebenarnya nggak boleh dengan uang. Zakat fitrah kan beras, tetapi kan kita kan bayarnya uang, betul? Bayarnya uang. Kalau pegawai negeri dipotong langsung uang. Ada masjid menerima uang, tapi masjid itu kemudian
kayak Masjid Baitul Salam ini bagus, sudah diakadnya itu kepada pembelian beras dan dibeli langsung di, yang saya tahu di Baitul Salam langsung. Gimana dengan uang, tapi uangnya kemudian nggak dibeli-beliin, tiba-tiba berasnya itu naik atau beras harganya turun? Apakah itu nggak masalah? Itu menarik itu pertanyaannya, karena belum ada yang bertanya, nggak saya jawab bab ini. Nah kemudian gimana dengan orang kurban pakai uang? Saya jawab, jawabannya begini. Kalau dalam kondisi di kita, di mana menyembelih itu bukan menjadi masalah, maka harus itu. Harus dengan kambing, dengan ini. Tapi ketika dengan sapi dan lain-lain. Tetapi ketika punya masalah, kayak di Amerika itu, Bapak Ibu, mau nyembelih kambing itu urusannya panjang. Mau nyembelih kambing urusannya panjang, ada inspeksi macam-macam gitu kan. Sulit itu Pak. Sama dengan orang mancing. Orang mancing kalau di Amerika itu, kalau udah dapat diukur dulu. Kalau nggak sampai sekian senti, dilepas dulu itu. Nyari yang sampai sentiannya tuh pas. Kalau kita nggak kan, mau ikan kecil, mau ikannya semuanya kan. Nah, maka yang di Amerika itu boleh dia itu pakai uang, tapi uangnya dibelikan di mana? Dibelikan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Tapi yang paling penting dalam kurban itu ketakwaan, niat itu. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang diterima oleh Allah itu yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ini ketakwaannya. Jadi kalau ada orang memang dia itu nggak pernah ke mushola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, kemudian tapi rajin itu kirim sapi ke masjid untuk korban, apakah bisa masuk surga Pak? Jangan-jangan sapinya yang masuk surga, orangnya tetap nggak sholat, nggak apa-apa itu. Nah jadi at-taqwa minkum itu Pak Yasin. Jadi ya bagus, dan itu kurban kalau memang mampu berkorbanlah kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak masalah, tapi kalau mampu berkorbanlah, karena memang dalil dalam hadis itu sampai keras juga, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kemampuan walam yudhahi, dan kemudian tidak berkorban, maka orang itu fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Sampai sebegitu kerasnya perintah tentang kurban ini. Insya Allah semoga dimampukan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya Allah sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hajat kita semuanya, hajatnya calon-calon tamu Allah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana, pagi hari ini kami munajat kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang Engkau berikan ridhamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang Kau bimbing menuju ridha dan surgamu. Allahumma Rabbana, pagi ini kami munajat, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Engkau mengetahui dosa-dosa kami dan kesalahan kami ya Rabb. Ampuni dosa mulut kami ya Rabb, ampuni dosa mata kami ya Rabb, ampuni dosa hidung kami ya Rabb, ampuni dosa telinga kami ya Rabb, ampuni dosa tangan dan kaki kami ya Rabb, ampuni dosa pikiran kami ya Rabb, ampuni dosa hati kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, siapa yang akan mengampuni ya Rabb? Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Kami telah banyak membuat orang tua kami menderita ya Rabb. Kami telah banyak mengecewakan orang tua kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami kekasih-kekasih-Mu ya Rabb. Allahumma Rabbana, orang tua kami yang ada di alam kubur,
Bahagiakan mereka di alam kuburnya ya Rabb. Jangan siksa mereka ya Rabb. Terangkan alam kuburnya ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan hatinya ya Rabb. Ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Sehatkan badannya ya Rabb. Allahumma Rabbana, kami titipkan anak cucu kami kepadamu ya Rabb. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh-salehah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh-salehah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang saleh-salehah. Allahumma Rabbana, gampangkan rezeki anak cucu kami ya Rabb. Gampangkan rezeki anak cucu kami ya Rabb. Allahumma Rabbana, ketika tiba giliran kami yang kembali kepadamu ya Rabb, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Allahumma Rabbana, jangan cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kafir. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan munafik. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan musyrik ya Allah. Allahumma Rabbana, kami titipkan hidup kami kepadamu ya Rabb. Kami titipkan hidup kami kepadamu ya Rabb. Bimbing kami menuju ridhamu. Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana, di antara jamaah ini ada hambamu ya Rabb yang akan menunaikan ibadah haji ya Rabb, menjadi tamumu ya Rabb. Berikan kelancaran bagi mereka semua ya Rabb. Jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Rabb. Dan kami semua yang belum sempat ke Mekah Madinah ya Rabb, izinkan kami semua ya Rabb untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma ya Allah, yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah. Mudahkan jalan kami menuju Makkah dan Madinah ya Allah. Lengkapkan rukun Islam kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Insyaallah kita akan ketemu lagi bulan Oktober itu. Kami datang tanggal 15-an. Insyaallah sepulang haji langsung itu hari Minggu berikutnya itu insyaallah nanti kami umumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.